Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk seluruh developer dan publisher Android di seluruh Nusantara. Terima kasih juga telah menyempatkan untuk melihat tutorial sederhana dari saya, Ragil Adwindra SN. Terima kasih juga untuk beberapa member atau beberapa publisher developer yang sudah order atau sudah memesan paket DVD tutorial membuat Android application dengan QuickTime Fusion Developer 2.5. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial atau berbagi sedikit tutorial step by step bagaimana membuat sebuah aplikasi atau game Android menggunakan QuickTime Fusion Developer 2.5. Untuk yang sudah mengorder atau sudah memesan DVD dari saya, software QuickTime Fusion Developer 2.5 bisa ditemukan di folder software utama. Silahkan diinstal seperti biasa, seperti layaknya menginstal aplikasi biasa. Jangan lupa untuk JDK juga silahkan diinstal, disesuaikan platform. Kalau yang 86 silahkan menginstal JDK 86, untuk yang 64 silahkan menginstal JDK yang 64. Setelah kalian menginstal selesai, akan muncul satu shortcut atau satu ikon di desktop seperti ini, QuickTime Fusion Developer 2.5. Kita jalankan saja agar kita bisa tahu bagaimana isi dan fungsi dari QuickTime Fusion Developer 2.5 ini. Ya, ini adalah tampilan awal dari QuickTime Fusion Developer 2.5, tampilan kosong karena kita belum membuka atau belum membuat satu dokumen baru untuk membuat project aplikasi. Namun ketika kalian mengaktifkan internet seperti ini, ketika kita buka nanti akan muncul tampilan yang berbeda. Ya, ketika kalian terhubung ke internet nanti akan disuguhkan beberapa contoh atau aplikasi yang sudah dibuat oleh beberapa developer di dunia menggunakan QuickTime Fusion Developer 2.5 dari beberapa platform, ada Windows, Android, iOS, Flash Player, dan sebagainya. Di sisi kirinya terdapat satu window kecil yang berfungsi sebagai shortcut untuk membuat aplikasi baru, membuka aplikasi yang sudah kita buat, atau menampilkan tutorial dari QuickTime Fusion Developer 2.5. Kalau Anda sudah pernah membuat project sebelumnya, di sisi bawah akan ada kolom recent seperti ini, menampilkan beberapa aplikasi yang pernah kita buat sebelumnya. Ya, untuk mengetahui fungsi lebih lanjut, kita bisa langsung coba untuk mengklik New Application. Ya, ini akan muncul tampilan seperti ini. Di sisi kiri ada Workspace Toolbar, menampilkan beberapa objek yang kita pakai. Properties Toolbar ini nanti akan menampilkan properties dari objek yang kita pilih, nanti bisa kita rubah. Sisi kanan ada Layer Toolbar, yaitu toolbar untuk layer, pembuatan layer. Biasanya saya gunakan untuk pemisahan background, layer 1 background, layer 2 untuk objek permainan kita. Yang di bawah ada library toolbar. Nah, ini sangat penting sekali karena isinya amat sangat banyak aset yang bisa kita gunakan untuk membuat game atau aplikasi.
Nah, seperti ini contohnya. Ketika kita klik salah satu karakter, misal nanti akan beberapa contoh atau beberapa aset karakter akan muncul seperti ini. Oke, kita hiraukan dulu untuk library toolbar. Kita coba untuk klik application, nanti akan muncul properties application seperti ini. Graphic mode untuk defaultnya 16 juta warna. Build type ini nanti output, apakah aplikasi yang kita buat nanti untuk platform apa, bisa kita lihat di sini. Kita bisa membuat Windows aplikasi, screensaver, sub application, Adobe Flash, Android, iOS, dan HTML5. Oke, untuk Windows, nah ini setting window, ini bisa kita rubah ukurannya sesuai hati. Misal kita mau membuat game atau aplikasi yang landscape di platform Android, biasanya saya pakai ukuran 854 x 480, tinggal kita enter lagi, yes. Oke, runtime, frame rate-nya defaultnya 60 fps, yang lainnya biarkan default. Display mode-nya DirectX 9, bisa kita centang VSync untuk memperhalus tampilan aplikasi atau game kita, atau agar game kita nanti ketika dijalankan tidak patah-patah. Kita centang saja. Values biarkan default, event biarkan default. Nah, ini untuk about bisa kita isi terserah ya, bisa kita namai misal project 1, enter. Oke, karena kita tadi outputnya belum kita pilih, defaultnya adalah Windows, bisa kita atur di setting lagi. Karena kita mau membuat aplikasi Android, kita arahkan di Android atau OY application. Nah, ikonnya akan muncul Android setting atau Android option. Bisa kita lihat di sini ada package name, build API, dan sebagainya. Nanti kita kasih tutorialnya satu persatu secara step by step untuk mengkonfigurasi bagian ini. Oke, coba kita double klik di frame 1. Ya, akan muncul tampilan seperti ini karena kita tadi ukur membuat size-nya 854 x 480, maka tampilannya akan landscape seperti ini. Untuk panjangnya 854 pixel, tingginya 480 pixel. Nah, bisa dilihat di sini untuk setting. Untuk yang tidak suka background warna putih, bisa kita pilih sesuka hati seperti ini. Misal kita pilih hitam, jadinya tampilan backgroundnya akan hitam. Transition ini efek ketika dia dimunculkan, fade in fade out, saya biarkan none, efek none, dan sebagainya, biarkan default lainnya. Untuk runtime, ya kita biarkan default. About biarkan default. Ini nanti bisa kita konfigurasi lebih lanjut, sementara masih pengenalan softwarenya dulu. Oke, jadi misalnya kita membuat satu project untuk dengan satu frame, ketika ditampilkan nanti akan blank seperti ini, hanya satu frame, warnanya bisa kita rubah terserah. Nah, seperti ini. Oke, ketika kita tes, di sini ada satu icon. Ini ada run application, ada run frame. Untuk run application nanti dia akan menjalankan aplikasi sepenuhnya. Jadi misal kalau ada 3 frame, dia akan menjalankan 3 frame secara bertahap dari frame 1. Tapi kalau kita klik untuk yang run frame, nanti dia akan menjalankan atau tes dari frame yang kita buat, hanya yang kita pilih. Oke, ini tampilannya. Untuk menu di atas seperti software pada umumnya ada file, edit, view, insert, arrange, text, run, tools, window,
dan sebagainya. Ini mempunyai beberapa fungsi dasar atau fungsi yang hampir sama seperti software pada umumnya. Nah, ini untuk storyboard editor. Oke, tampilan awal ketika kita double klik, ini ada frame editor, tampilannya seperti ini, frame editor. Nah, ini yang penting, ini event editor. Fungsinya nanti untuk menambahkan beberapa fungsi pada item yang atau objek yang kita buat. Sementara kita belum menambahkan satu objek apapun pada frame. Nah, ini ada defaultnya, ada special condition, sound, storyboard, timer, new object, mouse and keyboard, sama joystick. Nanti secara perlahan kita jelaskan satu-satu fungsinya. Oke, sekian dulu pengenalan aplikasi ClickTeam Fusion Developer 2.5 dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih untuk sudah menonton tutorial sederhana ini. Kita akan bertemu pada tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.